selamat pagi. Nah, di sini saya akan bahas soal-soal turunan. Soal-soal ini biasa muncul di soal-soal SBMPTN atau soal-soal di UN. Nah, tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Karena subscribe itu gratis, guys. Baik, langsung aja ke soal. Kita lihat soal yang pertama adalah suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari itu 3X dikurang 900 ditambah 120 per X Rp100.000. Agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu. Nah, pertama kita buat dulu biaya proyek ya dalam satu hari. Nah, itu 3X dikurang 900 ditambah 120 per X. Setelah kita buat biaya proyek dalam satu hari, maka kita buat biaya dalam X hari ya. Biaya ya dalam X hari. Nah, biaya dalam X hari ini yaitu si BX ya sama dengan, nah BX sama dengan ini kita kali X, kita sederhanakan. Nah, kalau 3X dikali X berarti 3X kuadrat. Udah, terus dikurang 900 dikali X berarti 900X. Nah, ditambah 120 per X dikali X berarti 120. Nah, ini BX-nya ya, biaya dalam X hari. Berarti kita turunkan B absen X sama dengan turunan dari 3X kuadrat 6X, turunan dari 900X berarti 900 nih ya, turunan dari 120 ya 0, berarti ini sama dengan 0. Maka 6X dikurang 900 sama dengan 0. 6X sama dengan 900, terus X nya sama dengan 900 dibagi 6, maka X nya sama dengan 150. Jadi waktu ya yang dibutuhkan agar biaya proyek minimum itu adalah 150 hari. Nah, ini untuk soal yang pertama. Baik, sekarang soal yang kedua, yaitu suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya total sebesar 75 tambah 2X tambah 0,1X kuadrat. Nah, rupiah. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga Rp40 untuk setiap produknya, maka laba maksimum yang diperoleh adalah. Jadi yang pertama kita buat dulu. Di sini diketahui yaitu harga jual. Nah, harga jual berarti dia tadi harga jualnya Rp40, berarti 40X. Terus yang kedua yaitu biaya total. Nah, biaya total di sini itu 75 ditambah 2X ya, ditambah 0,1X pangkat 2. Nah, terus yang ditanya itu adalah labanya. Yang ditanya laba. Jadi kalau mau cari laba, maka laba itu rumusnya adalah harga jual dikurangi biaya total. Nah, dikurangi biaya total. Sehingga laba itu, atau kita bisa buat itu LX. Nah, harga jualnya 40X dikurangi biaya total. Biaya totalnya kita buat dalam kurung dulu. Berarti 75 tambah 2X ya, tambah 0,1X pangkat 2. Nah, sekarang negatifnya kita kali ke dalam kurung. Berarti ini sama dengan ya 40X dikurang 75 dikurang 2X dikurang 0,1X pangkat 2. Nah, di sini
untuk mencari laba maksimum. Tapi sebelum itu kita perhatikan, ini perlu kita sederhanakan, yaitu 40x dengan 2x itu kan bisa dikurangkan. Jadi 38x dikurang 75 dikurang 0,1 x pangkat 2. Nah, agar laba maksimum maka L absen X-nya sama dengan 0 ya. Kita cari nilai X-nya dulu. Kita turunkan si LX-nya. Berarti turunannya itu adalah 38X, turunannya berarti 38. Turunan dari min 75 0. Turunan dari 0,1 X kuadrat berarti 0,2X. Ya, tadi ingat sama dengan 0. Berarti 38 ya dikurang ya 0,2x sama dengan 0. Maka 38 sama dengan 0,2x. Sehingga x-nya sama dengan ya 38 dibagi ya 0,2 sama dengan 190 ya. Ini x-nya masih. Nah, pertanyaannya di sini adalah untuk menentukan laba maksimum. Nah, berarti kita masukkanlah X-nya 190 tadi ke LX-nya. Ya. Ini saya hapus dulu biar gampang. Kita cari LX-nya. Maka LX-nya tadi sama dengan 38X dikurang 75 dikurang 0,1 X pangkat 2. Jadi 38 dikali 190 dikurang 75 dikurang 0,1 dikali 190 dikuadratin. Maka biaya maksimumnya itu adalah sekitar ya 3.535 rupiah ya. Hasil dari 38 kali 180 dikurang 75 dikurang 0,1 dikali 190 pangkat 2 ya. Ini soal yang kedua. Nah, ini soal yang terakhir, yaitu tentang sebuah pintu berbentuk seperti gambar. Ini gambarnya. Jadi ada persegi panjang dengan setengah lingkaran. Nah, kelilingnya ini dia itu sama dengan si P. Agar luas pintunya maksimum, maka nilai X-nya sama dengan berapa? Nah, kita lihat ada persegi panjang dan ada setengah lingkaran. Yang pertama kita buat dulu yaitu luasnya. Luas dari bangunan ini. Nah, luas dari bangunan ini berarti luas dari persegi panjang dengan luas dari setengah lingkaran. Maka luas persegi panjang itu 2x dikali y ditambah setengah lingkaran. Berarti setengah pi r kuadrat. Ya, setengah pi r kuadrat. Baru yang kedua, keliling. Nah, kelilingnya di sini adalah keliling dari persegi panjang dan keliling dari setengah lingkaran, itu yang keduanya digabung. Nah, berarti kelilingnya di sini itu adalah 2x ditambah 2y ditambah vx. Ini kelilingnya. Tadi kan katanya bahwa dikatakan kelilingnya itu sama dengan P. Berarti ini sama dengan P. Nah, di sini kita perhatikan. Jadi ini bisa diubah. Kita ubah yaitu menjadi 2y sama dengan P dikurang 2x dikurang px. Nah, kenapa kita ubah? Nanti pada saat di luasnya itu kan tadi 2x kali y ditambah setengah pi r kuadrat. Ya kan? Setengah pi r kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan bahwa
yang si Y-nya itu kan 2X kali Y itu artinya sama aja dengan 2Y kali X ya. Jadi kita buat ini X kita keluarin, 2Y-nya kita ganti P dikurang 2X dikurang PX ya. Tutup kurung ditambah setengah V. Nah, R-nya di situ kita buat R-nya. Ini kan jari-jarinya berarti si X, berarti X kuadrat. Nah, dari sini kita kalikanlah X-nya. Ya, berarti ini X-nya kita kalikan, maka XP dikurang 2X kuadrat, ya, dikurang PX kuadrat, ditambah setengah PX kuadrat. Ini dia. Terus apalagi kita kurangkan min Vx kuadrat ditambah setengah Px kuadrat. Ibaratnya min 1 dikurang setengah. Min 1 ditambah setengah. Ya, min 1 ditambah setengah berarti min setengah. Ya. Maka di sini kita buat XP-nya dikurang 2X kuadrat dikurang ya setengah Px kuadrat. Nah, dari sini ya kita tinggal turunkan dia terhadap X. Berarti L absen X-nya sama dengan turunan dari XP ya. Turunan dari XP ya berarti dia P. Nah, turunan dari min 2X kuadrat berarti 4X. Terus turunan dari ini min setengah Px kuadrat ya. Berarti duanya pindah luas, pindah ke depan, berarti setengah dikali 2, 1 dong ya. Berarti ini sama dengan dikurang Px ya. Nah, L absen X-nya itu kan P dikurang 4X dikurang Vx. Ya, yang kita cari adalah nilai si X-nya yang ditanya. Berarti kita buat seperti ini. P dikurang 4X dikurang Px sama dengan 0. Ya, ini kita keluarkan. Berarti V dikurang X-nya dikeluarkan maksud saya. X dalam kurung 4 ditambah P sama dengan 0. Nah, berarti yang ini jadi P ya sama dengan ya kan X dalam kurung 4 tambah P, sehingga X-nya sama dengan ya P per 4 tambah V. Ini dia. Jadi X-nya yang ditanya tadi itu adalah P per 4 ditambah P ya. Jadi inilah contoh soal dari sebuah turunan yang biasa dikeluarkan di SBMPTN ataupun di soal UN. Jangan lupa guys untuk belajar lagi, untuk latihan lagi ya, karena kamu bisa itu karena kamu biasa. Biasa artinya latihan ya. Kamu kerjakan aja 3 soal ini dengan angka yang berbeda dan caranya sama. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kali A log B